rebutan bang, dulu aja. Sini aja sini. Kalau nggak rapi kami nggak kesana. Iya, susun aja dulu Pak. Nggak boleh pulang. Udah. Lagi. Udah. Guys, record ya. Gimana sih? Mundur lagi ya. Udah bang, Mundur lagi bang. Mundur dikit lagi lah. Dua langkah lah. Mundur dua langkah aja, dua langkah. Oke. Ya, biarin aja. Mau kita ini. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya. Anas. Ya selebihnya kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan. Bang Anji tadi ditanya apa aja bang di dalam bang? Gimana pemeriksaannya? Iya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12, lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai E, A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak. Yang ditanyakan apa aja Mas Anji? Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak pokok. Intinya adalah materi pokok perkara. Mas Andi tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak di dalam? Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya. Tapi Mas Andi barusan tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Aldi di dalam. Teman Anji katanya di dalam tadi. Oh iya, ketemunya ya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingan tidak tahu, kita tidak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat
buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan. Buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah saya. Jadi kapok nggak dengan kejadian ini? Lupanya mungkin begitu. Kapok apa nih? Kasusnya dengan Hadi ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, bukan iya bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online. Sejak tanggal 30 April 2020 saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada 2 media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali gitu. Cuma ya Ada jadwal lainnya nanti akan berbicara lagi. Oh enggak gini, gini itu kita serahkan kepada penyidik. Intinya hari ini pemeriksaan kita sudah cukup, tinggal mungkin nanti ke Pak Hadi, mungkin ada saksi-saksi lain, dari kita juga mungkin ada saksi-saksi lain, semua tergantung kepada penyidik. Intinya kita Anji taat hukum, Iji ya, akan kooperatif, akan melalui ini sampai tuntas. Mas dari pihak pengacaranya si itu tadi bilang menyaksikan seperti apa? Bilang film itu bukan profesor Hadi, tapi di konten itu dibilang profesor. Nah ini sebenarnya yang benar yang terjadi seperti apa sih dengan hal itu? Bahwa lengkap ini kan dia sudah melihat di Google dari 30 April itu semuanya menyebut profesor. Kemudian pada saat terjadi tanggal 29 Juli itu memang sudah tayang di media online di Lampung juga menyebut profesor, jelas itu menyebut profesor. Nah artinya dan klien kami juga sudah menanyakan pada saat wawancara itu, tapi Pak Hadi ini tidak menjawab secara jelas dan terang terkait pertanyaan itu. Oke. Jadi gimana Bang? Artinya dari pihak pengacara Hadi juga melaporkan Mas Panji. Itu silakan ke pengacara Pak Hadi aja. Ya. Ada video klarifikasi. Bener nggak sih katanya ada dari teks video itu ada pesanan dari pihak-pihak terkait seperti ini ke satu BNPB seperti apa sebelum itu? Enggak. Gimana? Enggak ada. Jadi memang itu adalah bentuk itikat baik saya. Bentuk itikat baik saya karena begini. Saya kan walaupun saya tidak banyak membalas. Iya, ntar lu Mas. Oke, jadi saya itu kan memang apa ya? Saya tidak banyak membalas komentar-komentar di Twitter, di Instagram, di YouTube gitu yang akhirnya sudah di take down. Tapi saya mencatat, tim saya juga mencatat apa aja sih yang banyak diprotes, yang banyak dikeluhkan gitu. Pasti tentang gelar profesor, terus tentang uji klinis yang belum ada, lalu tentang swab test, rapid test itu. Dan akhirnya saya bilang di video klarifikasi saya bahwa saya bersedia bekerja sama dengan IDI untuk bekerja sama tuh menyampaikan informasi ya, maksudnya bagaimana sih sebuah temuan atau ramuan itu bisa dinyatakan sebagai obat melalui uji ilmiah atau uji klinis gitu. Jadi itu adalah bentuk apa ya dari saya, bentuk bukan klarifikasi, bentuk pembalas kesalahan saya bahwa ya saya bersedia melakukan kerjasama gitu. Jadi ini bukan titipan-titipan, tapi saya memang mendapatkan banyak masukan-masukan aja dari Mas Anji, hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan nggak sih setelah kasus ini? Tunggu, ini pertanyaannya sangat menjebak. Pertanyaannya adalah hubungan personal dengan Pak Hadi ada perubahan tidak setelah kasus ini? Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau
sebelumnya. Maksudnya ini kan pro dan kontra ya, artinya banyak netizen yang pro juga kontra. Banyak yang bilang kalau Mas Andi seperti buang badan ketika memberikan video klarifikasi. Tanggapannya seperti apa? Sebenarnya bukan buang badan, memang faktanya seperti itu. Itu yang sebenarnya Hanya terjadi. memperjelas Jadi dan mempertegas doang. tidak ada istilah buang badan, tidak ada. Kan saya ditanya, saya dipanggil sama, saya dilaporkan, saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penyidik gitu. Jadi saya rasa pertanyaan itu adalah spekulasi yang terlalu jauh. Jadi tidak ada niatan untuk buang badan atau apa? Tidak ada lah, sampai menganjurkan, sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran-pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Andi tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker, itu tidak benar, tidak pernah ada itu keluar dari seorang Andi. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu. Saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker. Karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih-bersih gitu. Jadi lalu kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu. Ya saya Itu kalau pribadi. Iya kalau misalnya dibilang saya kerepotan, ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi apa ya, maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat. Ini kan kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan dalam waktu yang cukup cepat. Artinya polisi menemukan ada dugaan sangkaan dalam laporan atau kasus ini. Nah, jika sekiranya ada kabar buruk Mas Andi ditetapkan sebagai tersangka, apakah Mas Andi Itu masih panjang dan terlalu jauh lah. Ya nanti lah. Kita masih intinya Saya sempat merasakan juga, maksudnya merasakan juga sih mencoba yang herbalnya itu sendiri yang waktu ditawarkan pada saat Disuruh bawa pulang. Oh gitu. Ini takut dipelintir nih, gimana nih? Ya jawab aja. Mas. Jawab aja Mas Andi, nggak apa-apa. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih udah nungguin. Lagi Bang, belajar dari pengalaman seperti kasusnya ikan asin, artinya kan di sini Mas Andi mohon maaf klarifikasi mengatakan saya di sini sebagai interviewer, ya sebagai penanya. Artinya sama belajar dari pengalaman kasus ikan asin. Pablo hanya menanya dan juga Gini sih, secara gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan. beda case. Saya nggak mau menanggapin masalah ikan asin. Intinya beda case dengan itu. Ya. Mas Andi menghadapi banyak kecaman semuanya. terima kasih banget semuanya. Gar.